Seperti apa langkah pemerintah dalam menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah sebagai awal ibadah puasa 2026? Dan bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan dalam penentuan awal Ramadan? Kita akan membahasnya langsung bersama penceramah Ustadz Das'at Latif. Selamat malam Ustadz Das'at, Assalamualaikum. Ustadz Das'at, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Iqbal, gimana kabar? Sehat, semoga Ustadz juga selalu sehat ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Alhamdulillah. Breaking News Metro TV. Ustadz, kita juga ada ahli astronomi Pondok Pesantren As-Salam Sukoharjo, A.R. Sugeng Riyadi. Pak A.R. Sugeng, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal. Salam ta'zim, Ustadz Das'at Latif dari Solo, Indonesia. Baik, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh, sudah ya, bergabung Ustaz. di Prime Time di Breaking News Metro TV, dan saya ingin ke Ustadz Das'at lebih dahulu. Jadi makna perbedaan penentuan awal Ramadan, ada yang gunakan hisab dan Rukyatul Hilal, Ustadz Das'at. Umat Islam ini seperti apa harus menyikapinya? Dan apakah kehadiran negara dalam sidang isbat sejauh ini sudah menjawab kebutuhan keagamaan masyarakat dengan mengedepankan kemaslahatan umat, Ustadz? Mestinya ini sudah tidak menjadi masalah, sebab ini sudah bertahun-tahun kita alami seperti ini. Jadi pilihannya bebas, dan semua ada dasarnya, ada dalilnya, dalil keilmuan fikihnya, dalil teknologi pengetahuannya, semua ada. Jadi masyarakat tinggal, terutama umat Islam, tinggal mau mengikuti yang mana. Jadi perbedaan seperti ini tidaklah menjadi alasan buat kita untuk dibesar-besarkan. Lebih baik kita lebih bijaksana, arif, untuk saling memahami dan menerima perbedaan ini. Ini sudah lama, saya sebagai warga negara Indonesia mestinya berharap pemerintah mampu mengatasi hal seperti ini. Sebab saya ini hidup di zaman Pak Harto dan hidup di zaman sekarang. Tentu saya bertanya-tanya, kenapa ketika zaman Pak Harto tidak pernah kita alami seperti ini? Kenapa di zaman pasca reformasi barulah kita mengalami hal seperti ini? Kalau himbauan saya lebih kepada bagaimana mengutamakan persatuan, ukhuwah. Kalau bisa, karena ini hari besar umat Islam, mestinya pemerintah betul-betul memikirkan bagaimana supaya 1 Ramadan itu kita tidak berbeda lagi. Ya, 1 Muharram kita tidak pernah beda. Kenapa ketika masuk Ramadan itu kok berbeda? Ini jadi menjadi pertanyaan masyarakat awam. Sehingga saya pribadi tidak mewakili siapa-siapa, mengharap kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk mencari solusi supaya perbedaan-perbedaan ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Tapi syukurnya, meskipun kita berbeda sudah bertahun-tahun, alhamdulillah tidak ada efek yang perlu kita cemaskan. Tidak ada bahasa anak gaul, anak-anak sekarang tidak ada saling membuli, ya, saling menyikapi saja. Yang lucu itu tadi ada kawan saya, kamu ikuti mana? Dia bilang, Ustadz, saya ikuti mana yang paling cepat, mana yang paling terlambat datang, dan mana yang paling cepat, paling terlambat. Maksud saya, dia bilang mana yang paling terlambat puasa, mana yang paling cepat lebaran. Nah, kalau sudah begini tentu ibadahnya akan sia-sia, sebab bukan lagi bergembira menyambut Ramadan, justru dia menilai Ramadan ini menjadi siksaan buatnya. Jadi semoga masuknya Ramadan ini kita bergembira. Mau berbeda atau tidak, kita tetap bergembira, dan bergembiranya itu wujud nyatanya kita saling menghormati, tidak saling membuli, tidak saling menyalahkan. Saya kira begitu. Baik Ustadz, jadi bergembira tapi tetap fokus menjalankan ibadah ya. Tadi kalau seperti kelakar dari rekan dari Ustadz Das'at. Nah, saya ingin ke Pak A.R. Sugeng. Ya. Tahun lalu kita masih ingat ya Pak Sugeng ya, sempat terlihat hilal hanya di Aceh. Nah, setelah itu baru diumumkan seluruh wilayah Indonesia berpuasa. Kalau tahun ini seperti apa Pak Sugeng? Karena menurut rilis BMKG, posisi hilal di seluruh Indonesia kemungkinan masih berada di bawah ufuk matahari, Pak Sugeng. Baik, Mas Iqbal, terima kasih. Seperti yang kita ketahui,
Tadi Ustadz Das Abdul Latif juga menyampaikan ilmu pengetahuan khususnya astronomi sudah sangat tinggi akurasinya begitu. Sehingga prediksi-prediksi ini sangat mungkin untuk bisa kita percaya ya. Nah, untuk awal Ramadan ini secara ilmu astronomi, konjungsi atau ijtima terjadinya ya hari ini ya. Hanya hari ini kok sekarang saya lihat di jam HP ini kan pukul 18.50 ya. Ya. 18.50 artinya belum jam 19 atau 19-nya itu masih kurang 10-an menit. Sementara konjungsi itu akan terjadi nanti jam 19 atau 7 malam lebih 3 menit kira-kira seperti itu. Sehingga memang detik ini itu bulan dan matahari ini belum konjungsi, belum ijtima atau belum terjadi gerhana matahari yang sekarang ini gerhana matahari cincin berada di sekitar benua daratan selatan. Kemudian karena hilal ini belum konjungsi dengan matahari, maka saat ini sudah maghrib dan sudah lepas maghrib gitu, ini bulan dan matahari sama-sama sudah terbenam. Ya. Nah, di Indonesia dari timur sampai barat itu nanti memang bulan terbenam dahulu sebelum matahari terbenam. Secara ilmu astronomi, hilal itu negatif. Min 2 sampai sekitar nanti mungkin di ujung barat paling Indonesia ini menurut data astronomi itu sekitar min 0,67 ya, mendekati 1. Dan itu minus ya. Di seluruh Indonesia ini hilal adalah minus sehingga mustahil untuk diru'yat dengan teknologi secanggih apapun. Gitu Mas Iqbal. Oke. Baik Pak Sugeng, nanti kita masih akan membahas soal ini, terutama perbedaan ini yang seharusnya dinilai bisa menjadi edukasi tersendiri soal metode penentuan awal bulan Komariah. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kami juga akan hadirkan pantauan hilal dari berbagai daerah. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV, kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.